ingin kita sampaikan. PAN menerima rancang undang-undang ini dengan beberapa catatan tersebut agar pemerintah benar-benar menegakkan hukum yang sesungguhnya, memberikan sebuah solusi agar tidak terjadi ketimpangan sosial antara the have dan have not. Tidak boleh ada anak bangsa menangis di negerinya sendiri. Tidak boleh ada ayam mati di lumbung padi. Tidak boleh anak bangsa mati ketakutan karena tidak mampu makan membiayai hidupnya, saudara sekalian berbahagia. PAN dengan sungguh-sungguh ingin menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan. Kita sedang menggulung sejarah-sejarah kebangsaan agar masyarakat kita hidup bahagia dan sejahtera. Saudara sekalian berbahagia, oleh karena itu terkait dengan upah, PAN menghendaki agar pesangon yang sekarang ini 26, PAN ingin tetap kembali kepada 32 sesuai dengan kehendak masyarakat dan undang-undang existing. Karena ini penting agar para pekerja kita bisa menikmati apa yang mereka rasakan jika pada satu saat terlepas dari pekerjaannya itu. Pak Menteri Menko yang saya banggakan, teman-teman sekalian, tolonglah rakyat kecil, maka kita berada di sini. Tanpa air mata rakyat, Indonesia tidak merdeka, saudara. Pada kesempatan inilah kita menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Janji adalah hutang bagi siapa saja. Fraksi Partai Amanat Nasional sungguh-sungguh memberikan apresiasi kepada para anggota balik yang telah melahirkan undang-undang ini. Sekali lagi kepada adik-adikku, saudara-saudaraku, para pekerja dimanapun, saya memahami karena saya adalah berasal dari Nusa Tenggara Timur, Flores Timur, daerah yang sangat miskin. Datang di Tangerang, kemudian menjadi anggota DPR dari Banten. Ada sebuah prestasi sosial yang kita hadapi, yang kami lalui. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mengatakan bahwa PAN menerima dengan catatan dan para pemimpin, sekali lagi para pemimpin betul-betul berjanji agar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Jangan membuat air mata anak bangsa terus berlanjut di tengah global. Satu menit. Oleh karena itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan segala tanggung jawab moral dan tanggung jawab kita menyampaikan sebagai sebuah ikhtiar yang terbaik untuk bangsa negara. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ali di fraksi Partai Amanat Nasional. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang ke depan juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih. Silakan Pak Kiai Badowi. Pandangan akhir dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibacakan oleh Ahmad Baidowi SOS MSI, anggota A47 Dapil Jawa Timur 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, Saudara Menteri Koordinator Perekonomian dan para menteri yang hadir mewakili pemerintah, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap akan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan keseluruhan sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Harapan untuk menuju kemajuan di masa yang akan datang akan diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan kompetensi serta kapasitas pencari kerja. 2. Peningkatan produktivitas sebagai wujud cerminan efisiensi perekonomian yang berpengaruh kepada peningkatan investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan ekonomi yang dimaksud akan mendukung pengembangan usaha
ataupun bisnis yang pada akhirnya akan meningkatkan income dan daya beli masyarakat. 4. Pemberdayaan UMKM dan koperasi yang dengan ini diharapkan akan mampu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto sekaligus peningkatan kontribusi. Akhirnya dengan diwujudkannya RUU Undang-Undang ini, Partai Persatuan Pembangunan meyakini pada tahun 2045 Indonesia akan mampu menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur, sekaligus menjadi negara yang ekonominya maju pesat, sekaligus menjadi negara yang ekonominya maju pesat bersama dengan 4 negara besar dunia lainnya. Pimpinan dan anggota DPR serta menteri yang kami hormati. Pada kesempatan ini, fraksi P3 menyampaikan apresiasi kepada Panja DPR bersama pemerintah yang telah mengeluarkan klaster Undang-Undang Pers dari RUU Cipta Kerja sehingga kita tetap memberikan jaminan kebebasan pers di negeri ini. Kedua, kami juga mengapresiasi dikeluarkannya klaster pendidikan dari RUU ini sehingga ancaman pidana kepada tokoh-tokoh agama yang menyelenggarakan pendidikan non-formal tidak akan ada lagi. Yang artinya kiai di pondok pesantren, kiai kampung ataupun guru ngaji sebagai satuan pendidikan non-formal tetap bisa beraktivitas tanpa takut, tanpa khawatir dengan ancaman pidana. Pembina sidang, anggota DPR, Pak Menteri, dan hadirin yang berbahagia. Undang-Undang Cipta Kerja ini yang paling banyak menyedot perhatian publik adalah klaster ketenaga kerjaan. Bahwa kami dari fraksi P3 terus berusaha untuk menjembatani kepentingan pengusaha maupun kepentingan para tenaga kerja dengan maksud agar bisa meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Maka fraksi P3 mengapresiasi ketika pemerintah mengambil alih tanggung jawab terhadap ancaman kehilangan pekerjaan dari para pekerja dengan meluncurkan yang namanya program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi bersama. Sidang paripurna yang kami hormati, bahwa RUU ini dalam pembahasan di tingkat panjang maupun di tingkat timus sudah diikuti oleh seluruh fraksi yang ada di DPR dengan segala dinamikanya, memberikan persetujuan dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah yang itu disiarkan secara langsung dan terbuka. Namun, jika pada akhirnya ada perbedaan sikap dari fraksi-fraksi, itulah indahnya keragaman politik di Indonesia. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan persetujuannya terhadap RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang dengan segala catatan yang akan kami sampaikan sebagaimana terlampir. Demikian pendapat akhir dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR, kami mengucapkan permohonan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi P3 Ahmad Baidowi, Sekretaris Bidang Ketahanan. Baik, terima kasih. Juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pasal berapa? 264. Jadi Bapak sekarang menyatakan ini penjelasan persetujuan. Minggir. Siap, Pak Kiai. 164. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, telah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka
pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati Interupsi, di Pak dalam Ketua. rapat Pak paripurna Ketua, ini. interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak, Saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat bukan, 4. ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah Tolong pandangan, Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. saya sudah berikan kesempatan Tolong, Pak Beni. tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni, saya sudah beri kesempatan. Sudah, Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah Tunggu saya berikan Pak, tunggu kepada Pak Pak Ketua. Beni. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, kesempatan. saya mengatur Tidak, kami posisi. dulu. Tidak, Kami dulu. lanjut. Kami persilakan Kami kepada dulu. pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Woi, baca ini. saya baca. Pak Baca Beni ini. pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip ini. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang Ketua, paripurna. Ketua. Kalau Anda tidak mengikuti aturan Ketua mekanisme. juga. Dengar dong. Dengarkan ini. Saya interupsi, minta saya interupsi interupsi. Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, interupsi. saya ngatur di dalam rapat ini. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu Tolong, sekalian, Pak Ketua. Pak Ketua. interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah Satu menit. Tidak, Satu Pak menit. Beni. Saya ngatur dalam kesempatan Satu ini. menit. Tidak. Satu Kami menit. persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru Kalau Beni. demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik, kami persilakan. Silakan pandangan akhir pemerintah dalam hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Aji Samsudin, yang kami hormati Bapak Sufmi Dasko Ahmad, yang kami hormati Bapak Rahmat Gobel, dan yang melalui Vidcon Pak Muhaimin Iskandar. Saya bersama Bapak Ibu Menteri yang diberikan penugasan oleh Bapak Presiden, hadir di sini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menggunakan jas karena beliau adalah ketua fraksi pemerintah. Yang lain karena kita pakai, izinkan yang lain pakai batik. Kemudian yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, beserta seluruh jajaran Eselon 1, dan juga yang kami hormati para ketua fraksi di DPR RI, fraksi PDIP Pak Utut Adianto, fraksi Partai Golkar Pak Kahar Musakir, fraksi Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, Partai Nasdem Pak Ahmad Ali, PKB Pak Cucun Ahmad Samsuria, Partai Demokrat baru saja meninggalkan tempat, fraksi PKS Pak Jazuli, fraksi PAN Pak Ali Tahir, dari P3 Pak Asrul Sani, serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat memenuhi tugas konstitusional, yaitu pembicaraan tingkat kedua, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Berkenaan dengan itu kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap undang-undang yang baru tadi saja diketok oleh pimpinan. Bapak, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota yang terhormat. Pemerintah mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan
penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Badan Legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan, masukan, dan saran yang konstruktif. Sebagai pengingat kita bersama bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan regulasi atau hiperregulasi. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Dan untuk itulah diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Alhamdulillah, dalam sidang yang terhormat sore hari ini, undang-undang tersebut diketok oleh anggota Dewan dan pimpinan yang terhormat. Pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja, kebutuhan terhadap regulasi, termasuk mengevaluasi undang-undang. Berdasarkan kajian tersebut, diidentifikasikan apa yang diperlukan dalam cipta kerja, dan ini mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, sehingga undang-undang terbagi menjadi 11 klaster utama, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkoperasian, klaster kemudahan berusaha, klaster dukungan riset dan inovasi, klaster administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi. Masa klaster persoalan dan inventarisasi tersebut dipandang cukup untuk mendorong agar memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan kepada pekerja dan buruh. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan terhadap kebutuhan, melakukan reorientasi melalui Omnibus Law, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengganti dan mencabut ketentuan undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang dalam satu tematik. Secara praktek, Omnibus Law telah banyak diterapkan berbagai negara dengan tujuan memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan iklim usaha untuk berusaha. Dalam kerangka tersebut, pemerintah telah menyampaikan surat Presiden nomor R06 Presiden 2/2020 tanggal 7 Februari. Dengan itu, maka dimulailah proses pembahasan undang-undang tersebut. Kita ketahui bersama saat ini kita sedang berupaya untuk penanganan COVID-19 yang terjadi di 215 secara global dan memberikan dampak yang signifikan kepada ekonomi dunia dan perekonomian nasional. Kita melihat bahwa regulasi yang perlu dirapikan atau diselesaikan sebelum pandemi COVID sudah ada sekitar 43.600 regulasi. Daya saing yang tertinggal di ASEAN, demikian pula masyarakat yang tertinggal atau tidak bekerja, dan juga terkait dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM maupun koperasi. Pandemi COVID tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian,
tetapi membutuhkan skema perlindungan baru. Dan skema perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yaitu cash benefit ataupun uang tunai dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling, akses informasi pasar tenaga kerja. Dengan demikian bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai. Dapat disampaikan, pemerintah melakukan langkah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan awal melalui tanggap darurat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19, tahap rehabilitasi dan pemulihan ekonomi dengan penyeimbangkan antara mencegah pandemi COVID dan pemulihan sosial ekonomi yang sering disampaikan Bapak Presiden sebagai gas dan rem, serta mendorong tatanan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomilah yang akan didorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kita putuskan pada sore hari ini. Perkenanlah kami menyampaikan catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Balek. Berdasarkan catatan ini menunjukkan bahwa rapat telah dilakukan secara intensif, terbuka, lebih dari 64 kali rapat, dan juga tentu mengapresiasi kerja keras daripada Panja maupun Balek untuk terus-menerus melakukan proses ini. Pembahasan dilakukan dengan proses menerapkan 3M, tanda protokol COVID, dan juga dilakukan untuk seluruh anggota Panja. Dari kesungguhan dan kerja keras tersebut, maka yang ikut serta dalam pengambilan keputusan, termasuk yang telah bersetuju terhadap hasil pembahasan RUU Cipta Kerja pada tanggal 3 Oktober, untuk itu kami menghargai pembahasan tersebut. Selanjutnya kami juga mencatat bahwa anggota DPD RI banyak memberikan masukan yang konstruktif, termasuk pengaturan kewenangan perizinan yang diatur di dalam undang-undang, di mana DPD RI telah sepakat dengan DPR RI melalui Panja bahwa kewenangan pemerintah daerah yang telah diatur dalam undang-undang tetap dilaksanakan dengan mengikuti norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. DPD RI juga menyepakati dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan kewenangan sesuai dengan NSPK, maka kewenangan tersebut tentu ada penyelesaian hukumnya berdasarkan undang-undang. Bapak Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, kita telah menyepakati bahwa undang-undang ini dapat memberikan manfaat kepada semua masyarakat, pemerintah, pekerja, pengusaha, dan berbagai manfaat tersebut tertuang dalam rumusan 186 pasal, 15 bab, yang antara lain khusus untuk keberpihakan kepada dukungan usaha menengah kecil, mikro dan kecil, Undang-Undang RUU Cipta Kerja, pelaku UMKM dalam proses perizinan hanya melalui pendaftaran. Yang kedua, dukungan untuk koperasi, kemudahan dalam pendirian koperasi minimal 9 orang, dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha syariah serta dapat memanfaatkan teknologi di dalam rapat-rapatnya. Terkait dengan sertifikasi halal, pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk usaha menengah dan kecil. Dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri. Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di hutan, masyarakat diberikan izin atau legalitas untuk pemanfaatan keterlanjuran lahan di dalam kawasan hutan, di mana untuk masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan
dengan pengawasan dari pemerintah. Untuk nelayan yang sebelumnya proses perizinan ikan halus kapal ikan melalui beberapa instansi, dengan undang-undang ini cukup diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sisi perumahan, backlog perumahan masyarakat dalam undang-undang ini akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Bank Tanah akan melakukan reformasi agraria, redistribusi tanah kepada masyarakat. Pada saat ini, pasar tenaga kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah sebesar 85%. Oleh karena itu, perlu penciptaan lapangan kerja, di samping itu peningkatan perlindungan kepada para pekerja. Dan di sini disampaikan kembali bahwa negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon melalui program jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan kehilangan pekerjaan tidak mengurangi manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan tanpa membebani iuran kepada pekerja ataupun kepada pengusaha. Pengaturan jam kerja disesuaikan apakah di industri ataukah di ekonomi digital. Undang-undang ini tidak menghilangkan, sekali lagi, tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi UMKM, koperasi, dan pelaku usaha akan mendapatkan manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian untuk mendapatkan perizinan berusaha dengan diterapkannya perizinan berbasis risiko dan penerapan standar. Pemberian hak dan perlindungan pekerja yang dapat dilakukan dengan baik dengan tujuan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Insentif dan kemudahan dalam bentuk fiskal ataupun pelayanan dalam rangka memulai usaha. Adanya kegiatan yang lebih luas untuk dimasuki dengan mengacu kepada bidang-bidang yang diprioritaskan oleh pemerintah. Dan juga untuk perlindungan hukum dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, di mana pelanggaran administrasi hanya untuk sanksi administrasi, tetapi pelanggaran yang menimbulkan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dikenakan sanksi pidana. Sidang yang terhormat, undang-undang ini juga disepakati untuk membentuk lembaga pengelola investasi. Pemerintah pusat diharapkan dapat mengundang investasi dari negara-negara sahabat, lembaga internasional maupun korporasi. Tentunya kehadiran lembaga ini akan diawasi dengan sesuai dengan tata perundang-undangan yang ada. Dalam respons kondisi saat ini, pemerintah dan DPR sepakat untuk juga mengatur fasilitas perpajakan terkait dengan peningkatan pendanaan melalui penghapusan PPh dividen dan juga pengecualian objek PPh untuk dana yang dikelola oleh lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Haji serta lembaga sosial dan keagamaan.